pembelajaran fisika pertemuan ke-6. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, seputar ada yang gambar ini nih ya. Oke, kita lanjut. Nah, akan kita pelajari. Gambar-gambar ini nih, coba kalian perhatikan. Ini gambar apa? Ya, ini ombak ya. Ini gelombang tali. Ini apa nih? Nah, ada seperti itu ya, dan ini ada seperti bel. Jadi yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini adalah tentang gelombang ya. Jadi yang kita pelajari pertemuan ini adalah tentang gelombang. Karena di sini ada gelombang ombak, di sini ada gelombang tali, ini ada penggambaran dari gelombang, dan yang di bawah ini ada gelombang bunyi ya. Ini bel nih, gelombang bunyi ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Jadi di pertemuan ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan mengerti tentang gelombang. Kemudian kita akan menyelidiki peristiwa gelombang. Kemudian kita juga akan menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal ya. Apa itu transversal, apa itu longitudinal, kita akan pelajari. Kemudian kita juga akan membedakan mana gelombang transversal, mana gelombang longitudinal. Dan terakhir kita akan menghitung panjang gelombang. Oke, langsung aja ya. Apa itu gelombang? Kalian coba perhatikan di sini nih ya, ada sebuah besi yang diikat kemudian dipukul oleh palu. Nah, kan kemarin di pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran itu gerak bolak-balik ya. Nah, jadi getaran itu gerak bolak-balik. Sementara apa itu gelombang? Nah, ini ada besi yang dipukul kemudian bergetar, getarannya merambat. Jadi gelombang itu definisinya adalah getaran yang merambat ya. Nah, ini contohnya di sini getaran dari besi ini nih ya, ketika dipukul bergetar. Kemudian di sini ada gelombang suara ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian jenis gelombang. Apa saja jenis-jenis gelombang? Ada banyak nih. Ini ada gelombang ombak ya, ini ada gelombang per, ada gelombang tali. Nah, semua contoh-contoh gelombang ini terhimpun dalam jenis-jenis gelombang. Jadi gelombang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transversal. Nah, gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Coba perhatikan nih contohnya ya. Nah, perhatikan di bentuknya. Jadi seperti ini ya, bergelombang gitu ya, naik turun. Nah, jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat ya. Kita kuncinya itu. Jadi gelombang transversal itu arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Seperti apa gambarnya? Kayak gini nih. Misal nih kalian perhatikan nih orang yang sedang menggetarkan tali nih. Dia menggetarkan talinya ke atas ke bawah. Nah, berarti artinya arah getarnya ke atas nih. Arah getarnya ke atas. Sementara arah rambatnya kemana? Arah rambatnya ke sana, ke arah kanan nih, ke arah sini nih, arah rambatnya ya. Nah, ke arah sini, arah rambat ya. Cirinya apa gelombang transversal? Nih, kalian coba perhatikan. Cirinya gelombang transversal itu ada nih, ada puncak, ada lembah. Ya, ini bagian atas disebut dengan puncak dan bagian bawahnya disebut dengan lembah ya. Gambarnya kurang proporsional. Atau ada juga yang menyebutkan mendaki gunung lewati lembah. Ya, apa itu? Next, selanjutnya ada longitudinal. Jadi apa itu gelombang longitudinal? Kalau tadi gelombang transversal, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ya, seperti itu. Contohnya apa?
Nih, coba kalian perhatikan nih orang yang sedang menggetarkan per ini nih. Dia menggetarkannya kemana? Dia menggetarkannya ke depan, berarti arah getarnya ke depan. Nah, arah getarnya ke depan. Terus arah rambatnya, lihat energinya tuh. Nih, energi transport. Berarti merambatnya juga ke sini. Nah, arah rambatnya juga sama. Arah rambat. Nah, arah getarnya sejajar atau searah dengan arah rambat, itu disebut gelombang longitudinal. Cirinya apa? Cirinya untuk gelombang longitudinal, kalau tadi gelombang transversal ada puncak, ada lembah. Kalau gelombang longitudinal ada rapatan, jadi bentuknya seperti ini ya. Ada rapatan, ya, ada rapat. Nah, kita hapus dulu, kita ubah gambarnya. Oke, ada rapatan, gitu ya. Nah, kemudian ada regangan. Nah, gitu ya. Terus rapat lagi. Terus regang lagi. Dan seterusnya, gitu ya. Contohnya nih. Contohnya adalah gelombang radar, ya. Gelombang radar. Terus ada gelombang per atau slinky namanya ya. Ini slinky atau per. Kemudian juga ada gelombang bunyi ya. Jadi gelombang bunyi itu termasuk gelombang longitudinal ya. Nah, ini rapatan, rapat, tegang. Nah, contohnya adalah rapatan dan tegangan. Oke, itu gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung satu gelombang? Perhatikan. Ini untuk gelombang transversal ya. Jadi satu gelombang transversal itu didefinisikan ada satu puncak dan satu lembah ya. Kata kuncinya itu. Satu puncak, satu lembah. Nih, perhatikan di sini nih. Ini satu puncak, kemudian satu lembah ya. Oke, nggak pas gambarnya, apa-apa. Oke, itu satu puncak dan satu lembah. Jadi satu gelombang. Ini satu gelombang segini ya. Kemudian next. Gelombang. Nah, ini hanya satu puncak aja nih. Ini satu puncak aja nih. Nah, satu puncak aja itu cuma segini nih. Set doang ya. Kan tadi satu gelombang itu satu gelombang. Nah, gelombang itu sama dengan satu puncak ditambah satu lembah. Nah, jadinya gini. Set gitu ya. Ini cuma satu puncak doang. Berarti artinya ini cuma setengah gelombang, atau kalau di simbol fisikanya ini setengah lambda. Nah, ini kalian baru nih, ada istilah baru nih. Ini namanya lambda ya. Lambda itu artinya panjang gelombang atau gelombang ya. Nah, nulisnya seperti itu. Seret, seret. Nah, itu lambda ya. Ini setengah gelombang atau setengah lambda. Next, coba ini berapa gelombang? Kita nih, satu puncak, satu lembah, kemudian satu puncak lagi. Berarti ini kan dari sini sampai ke sini, ini dari sini sampai ke sini nih. Nah, ini satu puncak, satu lembah. Berarti ini satu lambda. Kemudian ini berapa nih dari sini ke sini? Setengah ya. Nah, ini setengah lambda. Jumlahin satu ditambah setengah. Berapa? Ya udah satu setengah atau satu setengah lambda atau sama aja dengan 3/2 lambda. Kalian udah tahu ya caranya? Caranya gimana nih supaya jadi seperti ini? Nih, 2 dikalikan 1, kemudian ditambah 1. Hasilnya 3/2. Gitu ya. Ini di matematika sederhana, pecahan ya. Oke. Selanjutnya gelombang. Berapa gelombang? Sama ya, kalau tadi hanya puncak saja, ini lembah saja. Berarti ini setengah lambda juga. Next, ini berapa? Oke, ini set 1. Dari sini ke sini 1 lambda. Dari sini ke sini 1 lambda juga. Berarti total ada berapa? 2 lambda. Oke, next. Berapa ini? Ya, langsung 1 sampai sini 1, terus 2, terus 3 setengah. Oke, 3 setengah lambda atau sama aja dengan
Nih, 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Sama aja dengan 7/2 lambda. Jadi mau 3,5, mau 7/2 sama aja ya. Dan seterusnya nanti kalian bisa coba cek nih. Kalian coba jawab sendiri ya. Coba cek di kolom komentar, jawab ini berapa. Nih ya, ini berapa gelombang. Pause dulu, kerjain. Gelombang. Pause dulu, kerjain. Dan seterusnya ya. Aku jelasin aja. Ini berapa gelombang nih? Oh, ini berapa ini? Kan tadi cuma segini doang nih ya. Nah, ini setengah gelombang kalau cuma segini nih. Setengah lambda. Ini setengah dari setengahnya atau cuma semprit gitu doang. Nah, itu artinya 1/4 lambda, 1/4 dari gelombangnya ya. Oke, next. Apa nih? Nah, ini satu gelombang juga nih. Ini kan 1/4-nya kalau kita pindahin ke sebelah sini nih ya. Nah, ini kita hapus nih, bagian sini kita hapus, kita pindahin jadi sebelah sini. Kan jadi satu puncak, satu lembah. Ini satu lambda juga ya. Jadi satu lambda itu atau satu panjang gelombang itu bisa satu puncak, satu lembah, bisa dari puncak ke puncak lagi seperti ini ya. Nah, bisa dari lembah ke lembah lagi. Nah, gitu ya gambarnya. Bisa seperti ini. Oke, kita next. Dulu jawab ya dan seterusnya ya. Nah, ini nih kalian tahu dari sini ke sini kan 1/4 ya. Nah, ini 1/4 lambda, ini juga 1/4 nih yang bagian bawahnya. Ini 1/4 lambda juga, 1/4 tambah 1/4, 1/4 tambah 1/4 jadi 2/4 ya. 2/4 lambda itu kalau diperkecil jadi setengah lambda juga ya. Oke, next. Nih, ini kan kita tahu ini setengah, nah ini 1/4. Nah, ini 1/4 lambda ditambah setengah lambda. Berapa? Oke, samain dulu penyebutnya jadi 4. 4 bagi 4, 1 tambah 1, 1. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Oke, jumlahin jadi 3/4 lambda. Nah, berarti kalau kalian lihat seperti ini, itu 3/4 lambda ya. 3/4 gelombang. Next. Nah, tahu seperti ini. Dan seterusnya ya. Ini nah, selanjutnya tentang Bapak akan jelasin tentang mana itu yang dimaksud puncak gelombang, lembah gelombang, dan simpul gelombang. Oke, perhatikan. Puncak gelombang jelas yang bagian atas ya. Ini puncak gelombang. Titik Q dan U ini adalah puncak gelombang ya, yang diwarnain ungu itu puncak gelombang. Sementara mana yang termasuk lembah? Nih, lembah itu yang di bawahnya ya. Titik S dan titik W, lembah gelombang. Mana yang termasuk simpul gelombang? Simpul gelombang kita warnain oranye. Nah, ini simpul gelombang ya. Titik P, titik R, titik T, V sama X itu merupakan simpul gelombang. Kemudian cara menghitung panjang gelombang nih, coba perhatikan nih ya. Bagaimana ya cara menghitung panjang gelombang? Caranya seperti ini. Kita hitung dulu ada berapa gelombang nih dari sini sampai sini. Coba kita hitung sama-sama nih ya. Kita coba pakai nih laser point untuk hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 gelombang. Berarti banyaknya gelombang 6 ya. Atau N-nya itu sama dengan 6. N itu adalah banyaknya ya. N itu mensimbolkan banyaknya ya. Banyaknya gelombang 6. Terus berapa panjangnya nih? Katanya dari ujung sini sampai ujung sini itu 75 cm. Maka untuk mencari panjang gelombangnya atau yang dicari itu lambdanya. Lambdanya itu adalah S dibagi N, di mana S itu adalah jarak dari sini ke sini ya, dari ujung ke ujungnya, dibagi dengan N jumlahnya. 75 dibagi 6 hasilnya 12,5 cm. Seperti itu ya. Oke, contoh lainnya nih seperti
sendiri ya. Misal Bapak punya seperti ini nih gambarnya. Kita gambarin dulu sumbu utamanya, kemudian kita masukkan gambarnya. Misal seperti ini ya. Oke, dari sini deh. Set, set, set. Oke, tapi yang diketahui itu nggak dari ujung sampai ujung nih, tapi cuma dari sini nih, dari sini, seret, misalnya cuma sampai sini. Nah, dari sini sampai sini itu 10 meter. Nah, berapakah lambdanya? Oke, gimana nih cara ngitungnya? Sama kayak tadi, lambda adalah jaraknya dibagi dengan jumlahnya. Kita hitung aja dari ujung sini sampai ujung yang diketahui di sini itu ada berapa, S-nya kan 10 ya, dibagi N, N itu banyaknya. Ada berapa nih gelombang dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi yang lain sisanya nggak usah nih. Jadi kita hanya perlu dari titik ini sampai dari titik awal sampai titik ini doang. Oke, kita hitung nih 1/4 ya. Kalau kita lihat deh, satu sampai sini nih ya, satu nih ya, dari sini ke sini satu, ditambah dari sini ke sini 1/4, berarti 1/4. 1/4, atau kita rubah ke pecahan yang enak nih, 4 kali 1 4 tambah 1 5, 5/4. Oke, kita masukin ke sini nih, n-nya itu adalah 5/4. Nah, kalian bertemu dengan pembagian seperti ini. Gimana cara menyelesaikannya? Gampang. Ini ya, 10 dibagi 5/4 sama aja dengan 10 dikali, balikin angkanya, 4/5. Coret 10 dibagi 5, 2. 2 kali 4, 8. Jawabannya adalah 8 meter. Nah, seperti itu cara menghitung panjang gelombang. Oke, untuk lebih lanjutnya, kalau kalian masih ada yang belum dipahami, silahkan diulang lagi videonya. Kalau sudah paham, atau ada yang belum paham tapi tidak ada di sini, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.